Bab 991. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, menghancurkan persatuan antar sekte bukanlah yang diinginkan Lu Chen. Namun, ketika banyak murid muda sekte tersebut melihat Lu Chen, mereka marah atau menghina. Terutama beberapa kepala murid muda sejati hampir terbakar di mata mereka, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Lu Chen. Tidak mungkin. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Lu Chen, dan dia tidak ingin mengendalikannya. Sebab, saat dia muncul di hutan batu, dua sosok cantik terbang ke arahnya. Ming Yue dan Xiao Wan, yang satu seindah bulan yang cerah, dan yang lainnya indah dan surgawi, semuanya milik Lu Chen. Murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan rasa iri hati dan kebencian. Tidak buruk jika mereka tidak langsung menjadi gila, dan mereka diharapkan memiliki wajah yang baik terhadap Lu Chen. Dengan cara ini, karena Lu Chen, murid Xuantian Daozong menjadi sasaran kebencian. Faktanya, Xuantian Daozong tidak memiliki murid sejati lain yang datang ke alam rahasia, hanya pasukan Lu Chen yang datang. Oleh karena itu, seluruh legiun fanatik juga menerima kebencian dan tidak disambut oleh murid sekte lainnya. Dan karena Ming Yue dan Xiao Wan, murid dari sekte pengendali binatang dan istana Shenmu semuanya berdiri di sisi Lu Chen, yang secara alami membentuk kekuatan lain. Sekte lain ikut terpecah, menyebabkan perpecahan dalam umat manusia, dan tidak mengherankan jika persatuan tidak menurun. Mengenai perpecahan internal, masih ada beberapa murid bijak yang tidak mau melihatnya. Sekarang 5 ras yang bermusuhan berkumpul, dikelilingi oleh musuh yang kuat, begitu mereka bertarung, ras manusia yang terpecah pasti akan menderita. Murid-murid bijak itu sangat cemas akan hal ini, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Karena mereka tidak mampu memperbaiki retakan internal. Keretakan ini seharusnya tidak muncul, dan saya tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Jika Anda benar-benar ingin menemukan pelakunya, Anda hanya dapat menemukan Lu Chen, setidaknya orang itu yang bertanggung jawab. Tapi Lu Chen melihatnya dan tidak memikirkan masalah ini. Yang disebut murid-murid yang jujur ini semuanya sok suci, dan semuanya mesum. Melihat wanita cantik, semua orang tak bisa menggerakkan kakinya. Kalau bukan mesum, lalu apa? Benar sekali, dewa ini memiliki banyak keindahan, dan kecemburuanmu tidak ada gunanya. Tidak meyakinkan, temukan pilar batu dan tabrak sendiri, bereinkarnasi lebih awal, jangan dikirim. Begitu dia bertarung dengan ras yang bermusuhan, dia tidak mengharapkan orang-orang mesum ini membantunya, lagi pula, dia bisa mengatasinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia harapkan adalah ketika dia bertarung dengan ras musuh, orang-orang mesum itu tidak akan datang membantunya. Tidak apa-apa, dia belum ingin membunuh jenisnya sendiri. Jika para satir itu benar-benar berani menusuk dari belakang, maka dia tidak punya pilihan selain memberi pelajaran mendalam kepada orang-orang ini dan mengirim mereka kembali untuk membentuk kembali tubuh mereka. Tentu saja biaya pembentukan kembali tubuh fisik sangatlah mahal, dan tubuh fisik yang baru perlu diolah kembali untuk mengembalikan kondisi semula. Namun proses ini sangat memakan waktu. Jika tidak ada kejeniusan khusus untuk menebusnya, atau sumber daya yang besar untuk mendukungnya, maka akan mudah untuk menyia-nyiakan waktu emas dalam berkultivasi. Banyak talenta seni bela diri menghancurkan masa depan cerah mereka karena membentuk kembali tubuh fisik mereka. Sesampainya di hutan batu, An Yu meninggalkan sisi Lu Chen, dan memimpin para prajurit monster untuk bergabung dengan pasukan monster. Di bawah instruksi Lu Chen, Xiao Qian memimpin semua hantu untuk menemukan pasukan besar klan hantu. Saat ini, wanita di samping Lu Chen telah digantikan oleh Ming Yue dan Waner, dan mereka sukses menjadi sasaran kritik publik. Wow. Ketika Xiao Yu melihat Lu Chen, dia menggosok dan menjilat, sangat senang. Xiao Yu, apakah kamu senang berada di sisi Ming Yue? Lu Chen membelai baju besi unicorn di tubuh Xiao Yu, dan bertanya sambil tersenyum. Bip, jawab Xiao Yu sambil menjilati wajah Lu Chen. Apakah kamu membantu Ming Yue melawan binatang buas? Lu Chen bertanya lagi, merayu. Mata Xiao Yu membeku, dan dia berdiri tegak, berpose dengan postur yang agung dan megah, lalu mengulurkan tangannya, membungkuk dengan sia-sia, menonjolkan otot bisepnya yang besar. Orang ini, ada di sini lagi. Begitu Lu Chen mengangkat dahinya, dia tidak repot-repot berbicara dengan Xiao Yu, dan menoleh untuk melihat dua wanita di sampingnya. Hal baik apa yang kamu temukan? Lu Chen bertanya. Saya menemukan beberapa buah harta karun langka,
yang mengandung energi khusus dan sangat cocok untuk memberi makan unicorn saya. Bulan yang cerah tersenyum tipis, seindah bulan yang cerah, membuat orang merasa nyaman. Saya juga menemukan beberapa rumput langka yang berharga dengan nafas kehidupan yang istimewa, yang dapat membantu saya dalam berlatih teknik kayu suci. Wanner tersenyum tipis, dia cantik dan surgawi, membuat orang merasa ceria. Tuan muda, apakah Anda menemukan harta karun? Wanner bertanya balik. Banyak, banyak. Lu Chen tertawa dan berkata begitu. Faktanya, perjalanan Lu Chen tidak mulus, dan dia benar-benar tidak menemukan harta karun langka. Namun dia mengalami petualangan yang sangat langka, yaitu dia menyerap kekuatan roh primordial Raja Iblis yang telah mati, dan memadatkan kekuatan primordialnya hingga ekstrim. Jika Anda bersikeras untuk memiliki bayi, itu berarti Anda memiliki ribuan pil binatang tingkat tinggi di tangan Anda. Pil binatang tingkat tinggi ini sangat berguna. Menyempurnakan pil tingkat tinggi, melemparkan senjata berkualitas lebih tinggi, melepaskan formasi tingkat tinggi, membuat mekanisme tingkat tinggi, semuanya memerlukan pil binatang tingkat tinggi. Namun, tidak banyak pil hewan di atas peringkat ke-8 di wilayah Desolate Timur, dan pada dasarnya tidak dijual di kota pil atau mal. Jika Anda menginginkan pil binatang tingkat tinggi, Anda hanya dapat berburu sendiri, tetapi tidak banyak binatang buas di atas peringkat ke-8 di kota Donghuang, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan pil binatang tingkat tinggi dalam jumlah besar. Tapi alam rahasia Dunhuang penuh dengan binatang buas di atas peringkat ke-8, itu hanyalah tanah harta karun. Lu Chen telah memperoleh begitu banyak pil binatang tingkat tinggi, jadi sebaiknya dia memperlakukannya sebagai harta karun. Saudara laki-laki, bos, Fei Long memimpin kerumunan untuk menyambutnya, dan semua orang bersorak. Di mana Yuli? Lu Chen melirik Fei Long dan saudara inti lainnya, dan menemukan bahwa satu orang hilang. Di antara banyak gua di wilayah kami sendiri, kami menemukan gua dengan barang-barang bagus, dan Yuli sedang mengerjakannya. Fei Long takut orang luar akan mendengarnya, jadi dia secara misterius mengirimkan suara itu ke Lu Chen. Hal yang bagus, cabut saja dan selesai. Lu Chen juga kembali melalui transmisi suara. Itu lukisan dinding, kata Fat Dragon melalui transmisi suara. Bawa aku untuk melihatnya. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen dipimpin oleh Fei Long ke depan gua setinggi 10 kaki. Gua itu sangat dalam, seperti gua, tanpa dasar. Lu Chen melangkah ke dalam gua, tetapi menemukan bahwa Ming Yue dan Wanner masih berdiri di luar gua, tidak mengikuti. Ada apa dengan kalian berdua? Lu Chen bertanya. Ini adalah gua dari Sekte Tao Xuantian. Kami bukan murid Xuantian, jadi saya khawatir tidak nyaman untuk masuk. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan berbisik. Tuan muda, masuklah, Wanner menunggumu di luar. Wanner mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai orang luar, kalian berdua masuk. Lu Chen berbalik dan berjalan ke dalam gua, dan berkata, wilayah Xuantian Daozong adalah wilayah saya, dan saya adalah penguasa wilayah saya, mengerti? Ming Yue mengerti. Hei, Tuan muda semakin mendominasi. Ming Yue dan Xiao Wan tidak punya waktu untuk berpikir, dan buru-buru mengikutinya. Di dalam gua, keadaannya gelap gulita, agak suram. Tetapi setiap orang memiliki tingkat kultivasi, dan mereka dapat melihat segala sesuatu tanpa hambatan dalam kegelapan, dan mereka dapat melihat sekilas mural di sekitar gua. Seluruh gua itu besar dan dalam, dengan mural di mana-mana, membentang bermil-mil. Dan mural-mural itu semuanya berupa figur, ribuan figur, semuanya terutama tentang pertarungan. Tempat yang paling banyak digambarkan dalam mural adalah medan perang. Medan perang ada yang di dataran, ada yang di lembah, ada yang di pantai, ada yang di rawa, dan ada yang di sungai. Sebagian besar karakter yang digambarkan dalam mural tersebut berada dalam formasi pasukan, mengembangkan formasi dalam pertempuran. Di bagian samping setiap mural terdapat barisan karakter-karakter kecil yang mengomentari isi mural tersebut. Ini, seni perang. Mata Lu Chen berbinar ketika dia melihat petunjuk dari mural itu. Tak jauh dari situ, Yuli sedang memegang setumpuk perkamen dan pulpen, mencoba meniru mural tersebut. Bos, kamu di sini. Ketika Yuli melihat Lu Chen, dia berhenti menulis dan bergegas menyambutnya. Yuli, apakah mural ini bagus? Lu Chen bertanya. Ya, mural di sini sebenarnya adalah seni perang yang ampuh. Selain berbaris dan bertarung, terdapat banyak formasi pertempuran di dalamnya, yang dapat meningkatkan efektivitas tempur secara keseluruhan.
Yuli berkata, formasi pertempuran ini sangat cocok untuk pasukan kita. Begitu tentara mempelajari formasi pertempuran ini, efektivitas tempur secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Apakah seni perang ini terkenal? Lu Chen bertanya lagi. Ya, itu disebut seni perang Liu Dao. Yuli menjawab, lalu sudah berapa lama kamu di sini, dan berapa banyak konten yang kamu salin? Sudah 10 jam, tapi saya hanya menyalin 1%. Ini terlalu lambat. Saat kamu selesai menyalin semuanya, dunia rahasia sudah lama ditutup. Kalau begitu aku tidak bisa menahannya. Terlalu banyak mural, terlalu banyak karakter, terlalu banyak formasi pertempuran, terlalu banyak warna, dan semuanya sangat rumit. Aku hanya bisa menyalinnya satu persatu, dan aku tidak bisa melakukannya dengan cepat. Yuli menghela nafas, dan berkata lagi, saya tidak punya cukup waktu, jadi saya bisa menyalin sebanyak yang saya bisa. Apapun yang terjadi, itu akan bermanfaat bagi Legiun. Seni perang ini begitu kuat sehingga harus dimiliki oleh tentara kita. Saya tidak ingin sebagian, saya ingin semuanya. Kata Lu Chen, aku juga ingin, tapi tidak bisa. Yuli berkata dengan wajah pahit. Anda bisa menulis semua mural tanpa menyalinnya, itu akan jauh lebih cepat. Kata Lu Chen. Yuli menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, jika aku bisa menghafal kata-kata, aku bisa melakukannya. Bahkan jika aku tidak bisa, ada banyak saudara dengan ingatan kuat di Legiun yang bisa melakukannya. Namun, mural ini terlalu rumit, teksnya berkali-kali lipat. Tidak sulit untuk menghafal sebuah mural secara lengkap. Kalaupun ada yang bisa menghafalnya, akan memakan waktu lebih lama daripada menyalinnya. Lagi pula, Art of War ini isinya banyak sekali. Menempati sebagian besar gua, ada ribuan mural. Bagaimana kamu mengingatnya? Ingin menulis ribuan mural lebih sulit daripada pergi ke langit, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Yuli membuat kesimpulan seperti itu, wajah Lu Chen juga menjadi gelap. Ingatan Lu Chen cukup kuat. Setelah membaca sebuah buku satu kali, dia dapat mengingat sebagian besar isi buku tersebut, dan setelah membacanya 2 kali, dia dapat mengingat semuanya. Tapi minta dia untuk menghafal mural-mural ini. Sejujurnya, jika Anda menontonnya ratusan kali, Anda hanya dapat mengingat 20% saja. Muralnya tidak hanya rumit, tetapi juga berukuran besar, yang terkecil tingginya beberapa kaki dan lebar 1 kaki. Belum lagi yang besar, yang terbesar lebarnya 10 kaki dan tinggi 100 kaki. Apalagi di sini ada ribuan mural, minta dia hafal semuanya. Itu hanyalah pelecehan, tidak mungkin untuk mengingatnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lamarannya hanyalah lelucon. Karena dia mengabaikan satu hal, yaitu ingatan manusia ada batasnya. Untuk menembus batas atas memori, diperlukan ranah yang lebih tinggi. Jelas sekali, semua orang belum mencapai level itu. Bagaimana kalau begini? Jangan ditiru. Pelajari seni perang di mural sekarang, dan segera kuasai. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Di seluruh pasukan, hanya Yuli yang tertarik mengatur pasukan, dan hanya Yuli yang memiliki bakat di bidang ini. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh Yuli. Bos, saya tidak bisa melakukannya. Jumlah dari semua mural itu adalah buku perang, dan semuanya sangat diperlukan. Yuli menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, lagi pula, buku militer ini sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Aku harus mempelajarinya perlahan-lahan sebelum aku dapat mengingatnya dalam pikiranku. Proses ini memakan waktu, lebih lambat daripada menyalin, dan belajar di tempat itu tidak realistis. Ketika saya selesai belajar, dunia rahasia akan ditutup sejak lama. Kalau begitu, kamu hanya bisa mempelajari beberapa formasi pertempuran. Lu Chen bertanya, tidak, seni perang itu koheren, dan Anda harus mempelajarinya dari awal, dan Anda tidak dapat mempelajari sebagian darinya dari tengah. Kata Yuli, lupakan saja, ayo ikuti apa yang kamu katakan. Melihat bahwa ini atau itu tidak akan berhasil, Lu Chen mau tidak mau merasa sedih dan sangat tidak berdaya. Tuan muda, Wanner akan membantu Anda menulis muralnya. Tiba-tiba, Wanner menawarkan diri untuk berdiri. Ribuan mural, bisakah kamu mengingat semuanya? Lu Chen tidak dapat mempercayainya. Wanner bisa melakukannya. Wanner mengangguk, lalu menjelaskan, teknik kayu suci yang dipraktikkan Wanner tidak hanya meningkatkan vitalitas, tetapi juga memperluas ingatan. Sekarang Wanner telah mempraktikkan seni suci kayu suci di lantai 7,
dengan ingatan yang kuat dan kapasitas besar, yang dapat membantu Tuan Muda. Kalau begitu cobalah, ingat sebanyak yang kamu bisa, jangan dipaksakan. Kata Lu Shen. Setelah itu, Waner diam-diam menampilkan seni sakral kayu dewa, mulai dari mural pertama, dan menghafalkannya sambil melihatnya. Setelah beberapa kali melirik, Waner menyelesaikan gambar pertama, lalu gambar kedua dan ketiga. Mural kecil hanya sekilas, dan mural besar beberapa kali lagi. Kecepatannya sangat cepat. 1 jam kemudian, Waner telah mencapai ujung gua, dan menyelesaikan gambar terakhir. Tuan Muda, semua mural ada di benak Waner. Waner bangkit dan berlari ke arah Lu Chen, menunjuk ke kepala kecilnya dan berkata, "Sangat cepat." Lu Chen kagum, dan yang lainnya juga tidak percaya. Waner itu bodoh, kalau tidak, akan lebih cepat, setidaknya separuh waktu akan dihemat. Waner cemberut, tapi berkata begitu. Bisakah ini lebih cepat? Ingatan Waner sungguh tidak normal. Oleh karena itu, semua orang tercengang. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melukis semua mural itu? Lu Chen menjadi tenang dan bertanya. Sekitar sebulan. Waner berpikir sejenak dan berkata, terlalu panjang. Tuan Muda, apakah Anda ingin segera menggunakan mural ini? Ya, saya memerlukan beberapa formasi pertempuran sekarang untuk meningkatkan kekuatan tempur Legiun Zealot secara keseluruhan. Segera setelah Lu Chen selesai berbicara, Yuli segera melanjutkan, Bos, bahkan jika Anda memberi saya seluruh buku 6 jalan perang, saya masih memerlukan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum saya bisa memahaminya. Petik 2. Saat seni perangmu terlintas di kepalamu, hari bunga bakung akan terasa sejuk. Lu Chen memandang Yuli dan berkata dengan marah, aku perlu menggunakan formasi pertempuran sekarang, biarkan Legiun Fanatik melatih formasi pertempuran sekarang, karena itu akan segera digunakan. Jika kamu menggunakannya lagi di masa depan, kamu akan melewatkan banyak peluang untuk pertarungan sebenarnya. Bos, kemampuanku terbatas, dan aku tidak bisa mempelajari seluruh isi buku perang ke dalam otakku dalam waktu singkat. Yuli berkata dengan wajah sedih. Bagaimana jika semua mural itu masuk ke dalam kepalamu? Waner tiba-tiba bertanya, itulah yang masuk ke dalam otak. Yuli berkata, karena aku tidak bisa menembus semuanya dalam waktu singkat, aku juga bisa menembus 1 atau 2, atau mengekstrak sebagian dari formasi pertempuran untuk melatih seluruh pasukan. Lepaskan pertahanan mentalmu. Waner tiba-tiba mengulurkan tangannya, menggenggam pergelangan tangan Yuli, dan menekan denyut nadinya. Bisakah kamu kehilangan ingatanmu padaku? Yuli bertanya dengan curiga. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi saya bisa. Kata Waner. Mendengar ini, Yuli tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Wan adalah orangnya Lu Chen, yaitu orangnya sendiri, apalagi yang tidak bisa dipercaya. Segera, Yuli melepaskan pertahanan mentalnya dan menyerahkan kendali pikirannya kepada Waner. Kesadaran Waner naik sepanjang nadinya, langsung memasuki lautan kesadarannya, dan memasukkan semua kenangan mural ke dalam lautan kesadarannya. Pada akhirnya, Waner juga menggunakan seni suci kayu dewa, mengirimkan aliran energi kehidupan ke sana, menggunakan energi kehidupan untuk membungkus memori mural tersebut, dan dengan paksa membakarnya ke kedalaman lautan kesadarannya. Ah! Yuli merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan tidak bisa menahan jeritan seperti membunuh babi. Setelah beberapa saat, Waner menarik kesadarannya, dan sakit otak Yuli berangsur-angsur hilang. Semua mural, semuanya ada di kepalaku. Setelah sakit otak berlalu, Yuli melihat lautan kesadaran dan tertegun di tempat. Ribuan mural dengan ukuran berbeda semuanya terpatri dalam benaknya. Sejak saat itu, ia tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk mendalami otaknya, melainkan langsung menyusun ribuan mural di lautan kesadaran, menyusunnya menjadi sebuah buku, lalu membacanya. Ke otak, Lu Chen bertanya, ya, Nona Xiao Wan. Yuli hanya menjawab, tapi disela oleh Fei Long, Nona Xiao Wan disebut kakak ipar. Yah, bukan aku, dia yang melakukannya. Ya, begitu juga kamu. Fat Dragon tampak setuju dan menamparkan pantatnya. Tidak, aku hanya pelayan Tuan Muda. Aku tidak layak, hanya Tuan Putri dan Tuan Muda yang cocok. Wajah Waner juga memerah, dan ekspresinya tegang, karena takut mengatakan hal yang salah dan membuat Lu Chen tidak senang. Sudah terlambat, kamu sedang berbicara tentang dunia sekuler. Sekarang kamu berada di luar dunia. Identitasmu sudah lama berbeda. Naga gemuk melambaikan tangannya dan terus menepuk kudanya. Kamu adalah gadis suci istana Senmu.
kamu memiliki status tinggi dalam seni bela diri, dan kamu telah lama sejajar dengan sang putri. Jadi, kamu tidak bisa lagi menyebut dirimu seorang pelayan, tapi banggalah menjadi orang suci. Orang suci yang agung dari istana Shenmu memiliki penampilan yang cantik, jadi dia secara alami layak untuk kakak laki-lakiku. Semua keindahan yang menakjubkan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, adalah favorit kakakku, sayang. Mulut Fei Long seperti sungai, dan semakin dia berkata, semakin keterlaluan dia, tetapi pantat Leng Mai ditendang dan terbang keluar dari gua. Bocah gendut sialan, bicara omong kosong, potong lidahnya dan berikan pada ikan. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan marah. Bos, kalau begitu aku harus memanggilnya apa? Yuli juga mengerutkan kening, sangat gelisah. Dia tidak ingin memanggil Xiao Wan sembarangan, dan ditendang oleh kaki besar Lu Chen seperti Fei Long. Panggil orang suci itu, kata Lu Chen. Tidak, panggil aku kakak ipar. Saat ini, Ming Yue mengucapkan kalimat seperti itu. Mendengar ini, wajah Xiao Wan langsung memerah seperti apel matang. Lu Chen sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa Ming Yue seperti ini. 10 pelayan itu memberitahuku bahwa ketika kamu di Linggo, kamu pernah mengatakan bahwa kamu memiliki 2 tunangan. Ming Yue tersipu dan berkata, Lu Chen menamparkan kepalanya, baru kemudian teringat bahwa ini telah terjadi. Saat itu, untuk menolak 10 pelayan yang dikirim Linghua, dia memberikan alasan penolakannya. Ia pun sengaja melebih-lebihkan dengan mengatakan bahwa ia memiliki 2 tunangan, yang membuat Linghua mundur, dan akhirnya mengubah 10 pelayan itu menjadi 10 pelayannya. Tanpa diduga, 10 pelayan menjualnya di depan Ming Yue. Lu Chen, aku sangat ingin tahu, apakah kamu berbohong di Linggu? Ming Yue sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu, sama sekali menolak memberi Lu Chen jalan keluar. Lu Chen, aku pria yang mengesankan, aku bisa mengatakan apapun yang kumiliki, bagaimana aku bisa berbohong? Apalagi berbohong tentang wanita adalah hal yang paling menjijikkan dalam hidupku. Ekspresi Lu Chen membeku, wajahnya serius, dan dia berkata dengan serius, aku berkata jika ada 2 tunangan, pasti ada 2, dan tidak akan ada yang kurang. Karena jalan mundur dihalangi oleh Ming Yue, jangan mundur, maju saja dengan berani. Terlebih lagi, bagian depannya bukanlah kolam naga dan sarang harimau, melainkan kota yang tenang. Bagaimanapun, dia harus mengakui apa yang dia katakan, dan itu bukan masalah besar. Apakah Waner baik-baik saja? Hanya bercanda, banyak pejuang muda yang tergila-gila pada Waner. Oke. Keduanya, Ming Yue menundukkan kepalanya dan bertanya lagi, rasa malu di wajahnya mencapai titik ekstrim, rona wajahnya tidak berbeda dengan wajah Xiao Wan. Faktanya, dia menanyakan pertanyaan itu dengan sadar, tetapi dia juga bertanya dengan keras, untuk memaksa Lu Chen menyerah. Kalau tidak, Lu Chen, anak laki-laki licin, mungkin akan mengubah topik pembicaraan dan lolos begitu saja. Kamu dan Waner, Lu Chen tahu trik macam apa yang Ming Yue mainkan, tapi dia hanya tersenyum dan menyerah dengan patuh. Tuan kecil, Waner sangat terkejut dan gugup, dan hendak mengatakan sesuatu dengan panik, tetapi disela oleh Lu Chen secara langsung, ini adalah keputusanku, suka atau tidak, kamu harus patuh. Tapi, Waner ingin membuka mulutnya lagi, tapi langsung disela oleh Lu Chen, tidak ada yang salah dengan itu, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu masih Lu Chen-ku? Waner adalah pelayan tuan muda, artinya, dia telah menjadi pelayan tuan muda selama sisa hidupnya. Waner mengambil seni bela diri untuk mengikuti tuan muda. Mengapa Waner bukan milik tuan muda? Melihat Lu Chen marah, Waner berkata dengan tergesa-gesa, tidak peduli kapan dan di mana, terlepas dari lautnya, Waner akan terlahir sebagai tuan muda dan mati sebagai hantu tuan muda. Gemuk panjang, jelaskan padanya. Lu Chen merasa malu untuk berkomunikasi dengan Waner tentang hal ini, jadi dia berbalik dan berjalan pergi, dan kemudian seorang anak laki-laki gemuk yang tersenyum muncul dari belakang. Itu naga gemuk. Fei Long diusir dari gua oleh Lu Chen, dan suatu saat tergelincir kembali. Kakak ipar Xiao Wan, kamu sudah terlalu lama berpisah dengan kakak laki-laki, mungkin kamu tidak memahami situasi kakak laki-laki saat ini. Fei Long tersenyum di seluruh wajahnya dan berkata Apa status quo-nya? Waner bertanya dengan bingung. Sejak terbentuknya Legiun Fanatik, tidak peduli pria, wanita atau anak-anak,
mereka harus mematuhi perintah kakak laki-laki tanpa syarat, jika tidak kakak laki-laki akan marah dan konsekuensinya akan sangat serius. Tuan muda itu agak mendominasi. Tepat, kamu membujuknya. Kami tidak berani tapi kamu bisa Saya, ya, kamu telah bersama kakak laki-laki sejak kecil dan telah bersama kakak laki-laki selama bertahun-tahun. Kakak laki-laki pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Namun, saya sudah terbiasa membuat tuan muda bahagia, dan saya akan membujuknya untuk melakukan apapun yang tuan muda suka. Tuan muda suka mendominasi, jadi saya menyarankan dia untuk lebih mendominasi, selama yang muda tuan senang. Takut, Fei Long mengobrol pribadi dengan Waner untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apakah dia telah membujuk Waner. Dia sangat ketakutan sehingga Waner menyerah, hampir kehilangan akalnya. Lu Chen berada di sisi lain, melihat ke arah Yuli yang sedang duduk bersila, menunggunya memikirkan beberapa formasi pertempuran. 1 jam kemudian, Yuli membuka matanya, dan ada ekspresi kegembiraan di matanya. Bagaimana? Lu Chen bertanya dengan cepat. Saya telah memilah semua muralnya, dan akhirnya menyusunnya menjadi sebuah buku 6 jalan perang yang luar biasa. Yuli berkata dengan gembira. Beranikah kamu menghabiskan 1 jam penuh hanya untuk memilah-milah mural itu? Lu Chen tertegun sejenak, dan tidak dapat menahan kekecewaannya, mengenai susunan pertempuran, apakah kamu belum menembusnya? Bos, jangan kecewa, saya sudah menembus lingkaran pertempuran, tapi tidak banyak, hanya 2, tapi sangat praktis. Yuli terkekeh, dan berkata, salah satunya adalah formasi naga 9 belokan, yang termasuk dalam formasi pertempuran pasukan kecil. Ada 9 reformasi, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur secara keseluruhan hingga ekstrim. Sangat cocok untuk kita yang fanatik tentara. Yang lainnya adalah formasi gajah naga, yang merupakan formasi tunggal kecil, di mana semakin banyak pengganggu, semakin sedikit. Ketika alam yang cocok untuk satu musuh sedikit lebih tinggi, itu dapat digunakan dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang untuk membentuk formasi naga gajah untuk dilawan. Formasi naga gajah adalah formasi pertempuran tambahan yang sangat diperlukan untuk formasi naga 9 putaran, dan sering digunakan dalam pertempuran. Setelah mendengarkan penjelasan Yuli, Lu Chen segera mengambil keputusan dan meminta Yuli segera melakukan latihan pertempuran melawan Fanatical Legion. Langsung, Yuli tertegun saat itu, terlalu terburu-buru untuk melatih formasi pertempuran di sini. Apakah kita membutuhkannya? Memiliki. Lu Chen mengangguk dengan tegas, dan berkata, selain itu, pertempuran akan segera dimulai, dan saya akan menguji kekuatan tempur Legiun Zelot. 5 ras yang bermusuhan di luar telah mencapai kesepakatan diam-diam dengan umat manusia kita. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri, masing-masing menemukan peluangnya sendiri, dan tidak saling menyerang, dan tidak membuang waktu. Yuli berkata, jadi, di alam rahasia Dunhuang, kemungkinan besar kita tidak akan bertarung. Itu karena prajurit terkuat mereka di alam dewa belum datang, tapi beberapa dari mereka pasti akan datang, dan akan ada pertempuran saat waktunya tiba. Lu Chen sangat bertekad. Alasannya sangat sederhana, Yan Tiao dan orang-orang itu beruntung dan lolos dari koloni semut biadab di pasir. Namun di Silin, dia tidak melihat Yan Tiao, Hei Luo dan Ming Li, dia juga tidak melihat Ding Lai, Sang Ling dan Yang Ji. Orang-orang itu belum menemukan tempat ini, atau mereka mungkin tersesat di Chaos Sword Mountain, tapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Stone Forest. Yan Tiao, Hei Luo dan Ming Li berbeda dari An Yu. Mereka sangat membenci umat manusia, dan mereka sangat membenci Lu. Begitu mereka tiba di hutan batu, mereka pasti akan memimpin rakyatnya sendiri untuk berperang melawan umat manusia. Bahkan jika mereka tidak bertarung melawan semua ras, mereka tetap akan menargetkan Lu Chen. Tentu saja, Lu Chen tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, wilayah mereka tidak lebih dari menyempurnakan 5 bentuk dewa. Dan kekuatan primordial Lu Chen telah mencapai tingkat kelima, dan telah dipadatkan hingga ekstrim, dan kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Jika kamu mengorbankan Xinghe dengan santai, iblis, Hades, dan binatang buas sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membunuhnya. Namun, Legiun Zelot sudah lama tidak bertempur, jadi saya ingin tahu apakah mereka memiliki pengalaman bertempur yang asing. Khusus untuk ribuan anggota baru, hanya ada sedikit peluang untuk bertemu dengan anggota lama, dan diperlukan perang untuk meningkatkan pemahaman diam-diam. Di Legiun Fanatik,
kecuali selusin anggota inti, anggota lainnya tidak berlevel tinggi, dan bakat mereka sangat bagus, hampir tidak bisa mencapai bentuk kedua dari Dewa Pemurnian, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki yang pertama, bentuk Dewa Pemurnian. Semua anggota telah bekerja sangat keras, dan masing-masing dari mereka mengambil risiko meledakkan tubuh mereka untuk menelan pil alkimia 9 pola dalam jumlah berlebihan, jika tidak, mereka tidak akan memasuki dunia alkimia dalam waktu sesingkat itu. Artinya, waktunya terlalu singkat. Semua anggota gagal mencapai level yang lebih tinggi, dan mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini. Namun, mereka semua telah membangkitkan penglihatan, mempraktikkan teknik tubuh penempaan darah binatang, mempraktikkan langkah berjalan ringan, memegang senjata suci kelas 1, dan bahkan memiliki keterampilan tempur tingkat atas di bumi kelas atas. Mereka memiliki banyak keunggulan, dan kekuatan tempur mereka begitu kuat sehingga mereka telah lama melampaui rekan-rekan mereka di luar. Selama mereka mempraktikkan beberapa formasi pertempuran lagi, keseluruhan kekuatan tempur mereka pasti akan berlipat ganda, dan mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan ras musuh di 5 alam pemurnian para dewa. Lu Chen berharap Legiun Fanatik akan berkembang dalam pertempuran sebenarnya dan menjadi kekuatan yang tak terhapuskan di masa depan. Dan dia juga membutuhkan kekuatan yang kuat untuk menemaninya bertarung sepanjang jalan. Itu sebabnya Lu Chen terburu-buru untuk mendapatkan formasi pertempuran, melatih Legiun Zelot, dan mempersiapkan Legiun untuk menghadapi ras yang bermusuhan itu. Adapun sekte umat manusia lainnya, lupakan saja, jangan berharap orang-orang itu membantu, tidak apa-apa jika Anda tidak membantu. Saudaraku, berapa banyak ras ahli pemurnian dewa yang telah kamu sakiti? Mendengar percakapan antara Lu Chen dan Yuli, Fei Long mau tidak mau menyela karena itu adalah hal yang baik. Iblis, Hades, dan binatang buas. Kata Lu Chen, aku akan pergi, saudara benar-benar akan menimbulkan masalah. Jika kita melakukan ini, cepat atau lambat kita akan bertengkar. Fat Dragon menjulurkan lidahnya dan berkata lagi. Jadi, sebelum orang-orang itu datang, biarkan Legiun melatih formasi pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempur secara keseluruhan. Kata Lu Chen, latihan di luar, maka tidak ada kerahasiaan sama sekali. Proses latihan formasi pertempuran harus dilihat oleh orang lain. Yuli berkata, kamu harus menemukan tempat terpencil di mana tidak ada orang untuk berlatih. Ngomong-ngomong, bukankah ada gua besar di dekat sini? Fei Long memikirkan sesuatu, dan segera berkata, itu adalah gua yang ditinggalkan. Tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi areanya sangat luas. Jangan bilang kita hanya punya 2.000 orang, bahkan 10.000 orang bisa berlatih di dalamnya. Ya, pasukan kita bisa pergi ke gua itu untuk berlatih, dan orang-orang di luar tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Yuli menepuk pahanya dan berkata begitu. Setelah membuat keputusan, Lu Chen memimpin semua orang keluar dan meminta Fei Long mengumpulkan semua orang di Legiun untuk berlatih formasi pertempuran di gua besar di dekatnya. Setelah itu, Lu Chen menunjuk ke gua dengan mural di belakangnya, dan berkata pada Ruhua, Hercules, bisakah kamu menghancurkan gua itu? Ketika Ruhua mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang, dan langsung memutar matanya ke arah Lu Chen, jangan panggil aku orang kuat. Apa namanya? Lu Chen sedikit terkejut. Panggil aku cantik. Ruhua mengupil dan berkata dengan serius. Muntah. Banyak orang di sekitar yang langsung muntah. Sekelompok bajingan, percaya atau tidak, nona tuaku menghancurkanmu dengan palu. Ruhua sangat marah, mengangkat palu besar, dan membuat isyarat untuk menghancurkan orang. Jangan marah, cantik, jangan berpengetahuan seperti mereka, cepatlah berbisnis, dan runtuhkan guanya dulu. Lu Chen meraih Ruhua dan berkata sambil tersenyum. Ruhua mendengus, lalu memegang palu raksasa, dan berjalan menuju pilar batu besar tempat gua itu berada. Bos, kenapa gua itu dihancurkan? Mural itu sangat berharga. Yuli bertanya dengan cepat. Jika ditemukan oleh orang lain, jika ada lebih banyak orang, tidak ada nilainya, dan akan menjadi harta yang berharga. Lu Chen tersenyum dan mengatakannya lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuli sedikit terkejut, tapi masih belum begitu mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Maksud Tuan Muda adalah bahwa mural itu sebenarnya adalah buku militer. Selama buku militer itu tidak dicetak lagi, itu akan menjadi unik bagi Legiun Fanatik. Wanner pintar, dan dia memiliki pemahaman tentang pemikiran Lu Chen, jadi dia menjelaskannya untuk Lu Chen. Ada ribuan mural di sana.
Kalau Anda bukan ahli militer, Anda mungkin tidak tahu kalau itu buku militer. Yuli masih belum begitu mengerti, jadi dia berkata, bahkan jika ada murid dari sekte lain yang mengetahuinya, dia tidak akan bisa melihatnya, dan dia tidak punya waktu untuk menyalinnya. Bagaimana jika 5 ras yang bermusuhan mengetahuinya? Wanner bertanya balik. Ini tidak boleh ditemukan oleh ras musuh. Jika mural tersebut diperoleh oleh ras musuh dan disusun menjadi 6 seni perang, itu akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia kita. Mendengar ini, wajah Yuli berubah. 6 cara perang harus ditinggalkan dari zaman kuno. Seni perang tidak hanya kuat, tetapi formasi pertempuran itu bahkan lebih kuat. Mereka tidak boleh jatuh ke tangan ras musuh. Jadi, Tuan Muda menghancurkan gua itu, terutama untuk mencegah buku perang jatuh ke tangan ras musuh. Wanner berkata lagi, bagaimanapun, ada banyak jenis orang aneh di dunia. Jika ada orang dengan ingatan super dalam ras yang bermusuhan, dan mereka secara paksa menghafal semua mural, itu akan sangat buruk, bukan? Jadi begitu, bos sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Boom, suara keras tanah longsor dan retakan tanah menyebar hingga radius ratusan mil. Terlepas dari ras manusia, ras iblis, dan ras monster, atau ras Ming, ras hantu, dan ras orc, semua orang terkejut dan melihat ke arah wilayah pasukan fanatik. Semua orang melihat bahwa di bawah pilar batu besar, ada seorang wanita manusia kurus memegang sepasang palu bundar seukuran meja, membungkuk dari kiri ke kanan, memukul dengan cepat dengan palu demi palu, dan menghantam tanah dengan keras. Di pilar batu itu, palu bundar besar itu berkualitas tinggi, seolah-olah itu adalah palu suci tingkat atas, setidaknya 10 juta kati. Ketika palu menghantamnya, pilar batu besar itu bergetar hebat, dan pilar itu rusak serta retak parah. Dalam sekejap mata, setelah puluhan palu dihantam, pilar batu sebesar gunung itu akhirnya hancur dan roboh. Gua-gua mural tersebut awalnya dibangun di atas pilar-pilar batu, namun kini runtuh seiring dengan runtuhnya pilar-pilar batu tersebut, lalu terkubur jauh di bawah reruntuhan, hancur total. Apa yang dilakukan orang-orang dari Xuantian Daozong? Mengapa kamu menghancurkan pilar batu tanpa alasan? Mungkin saya marah karena tidak menemukan apapun di gua pilar batu. Kamu tidak perlu menghancurkan pilar batu saat kamu sedang marah, kecuali mereka mengetahui bahwa ada harta karun di dalam gua yang tidak dapat mereka ambil, dan mereka tidak ingin kita mengetahuinya. Masuk akal, kita harus bertanya kepada orang-orang di Xuantian Daozong, apa yang ada di dalam gua yang runtuh. Benar, jika ada sesuatu yang baik dan mereka tidak dapat mengambilnya, mereka harus membiarkan kita melihatnya juga, daripada merusaknya begitu saja. Banyak orang berdiskusi, menebak mengapa orang-orang Xuantian Daozong menghancurkan pilar batu. Segera, ada orang kuat iblis yang tidak tahan lagi, dan langsung muncul untuk bertanya. Orang-orang Xuantian Daozong keluar dan menjelaskan mengapa mereka menghancurkan pilar batu. Hancurkan jika kamu senang, itu bukan urusanmu. Lu Chen langsung berteriak balik, hampir membunuh pihak lain. Tidak ada yang menghancurkan pilar batu di hutan batu, tapi kamu melanggar aturan. Kamu harus memberi penjelasan kepada semua orang. Mingzu kuat lainnya muncul untuk bertanya. Kita manusia tidak perlu menjelaskan kepada hantu dan monster saat kita melakukan sesuatu. Lu Chen berteriak padanya lagi, dan nadir yang kuat hampir muntah darah, dan juga menusuk sarang lebah. Sebab, perkataan Lu Chen langsung menyeret semua prajurit suku tersebut ke dalam air. Ayo, klan Ming akan bertarung melawan semua pejuang klan, mematahkan pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak, dan kemudian perang akan dimulai. Tidak mengherankan jika monster, iblis, dan orc tidak membenci Hades karena berebut masalah ini, dan membuang-buang waktu berburu harta karun yang berharga. Bagaimana mereka dapat membantu? Dengan cara ini, situasi Mingzu akan berada dalam bahaya, jumlah orangnya jauh lebih buruk daripada umat manusia, mereka pasti akan digantung. Terlebih lagi, klan hantu, musuh bebuyutan klan Ming, masih mengawasi dengan tamak. Oleh karena itu, orang kuat dari klan Ming tidak bisa berbuat apa-apa selain setengah mati karena marah. Dia bahkan menyesalinya sampai mati. Jika dia tahu bahwa lidah pihak lain begitu kuat, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Hal itu akan merugikan diri sendiri. Adapun umat manusia, sekte lain sangat kesal dengan kata-kata Lu Chen. Bagaimana dengan sekte Tao Xuantian Anda yang melibatkan sekte kami? Menghancurkan pilar batu dan menghancurkan gua, sekilas terlihat ada sesuatu yang rumit.
Pada saat ini, murid sejati terkemuka Chang Yuzong angkat bicara, memprovokasi dengan yin dan yang aneh, semuanya, kalian harus mengakui kebenaran kepada Lu Chen, jika tidak, kalian mungkin kehilangan kesempatan besar. Lu Chen, ini masalah sekte Suantian Daomu, dan tidak ada hubungannya dengan sekte kami. Ya, jangan seret kami ke dalam air, kami tidak akan tertipu olehmu. Lu Chen, apa yang orang-orang tanyakan padamu juga merupakan sesuatu yang kami ketahui. Sebaiknya kamu katakan saja, mengapa kamu menghancurkan pilar batu itu. Lu Chen, apakah ada sesuatu yang bagus di gua pilar batu? Kamu Suantian Daozong menghancurkan gua itu pasti ditutup-tutupi. Katakan yang sebenarnya, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Banyak orang berpikir bahwa murid utama dari Sekte Changyu benar, begitu banyak dari kepala murid sejati sekte tersebut membuka mulut mereka satu demi satu, tidak hanya mengabaikan hubungan mereka dengan Lu Chen, tetapi juga meminta Lu Chen menjelaskan alasan penghancuran tersebut, pilar batu, yang sangat agresif. Gua itu berada di wilayah Sekte Suantian Dao kami. Saya bisa menghancurkannya sesuka saya. Jika Anda tidak senang, Anda juga dapat menghancurkan pilar batu di wilayah Anda sendiri. Saya jamin tidak ada yang akan menghentikan Anda. Setelah Lu Chen menggerutu, dia menatap dengan dingin ke arah murid utama dari Sekte Changyu. Sekte Changyu Anda juga merupakan sekte besar di wilayah Desolate Timur, mengapa Anda bergiliran seperti ini? Tidak ada lagi yang memprovokasi kelas 1, bukan bahwa bagian luarnya kuat tetapi bagian dalamnya melakukannya, dan hampir mati. Lu Chen, apakah kamu ingin membuat masalah dengan Sekte Changyu kami?